Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, kali ini saya mau makan malam ya, sambil sharing pengalaman kerja pastinya. Oke, di sini makan malam saya hari ini ada mie goreng dan tumis kangkung. Nggak lupa juga ada kerupuk. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Amin. Oke, semoga makanan yang kita makan berkah ya, bisa membuat kita menjadi sehat dan semoga bisa gemuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mie goreng dari toko Indonesia teman-teman. Ini saya belinya di Paya Lebar ya, rasanya pedes, super pedes. Bismillah. Dan di sini ada tumis kangkung. Ini tumis kangkung sisa yang kemarin ya teman-teman. Nah, buat kalian ya yang bertanya kepada saya, Mbak, kalau di Singapura itu baru pertama kali kerja ya, terus nggak bisa bahasa itu bagaimana ya? Kalian nggak usah khawatir. Pokoknya yang penting ya teman-teman, intinya kalian itu ada niat untuk bekerja. Kalau soal bahasa itu nanti bisa mengikuti, dan berdoa saja semoga kalian mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga kalian bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Karena apa, biasanya yang pemula-pemula ini ya, biasanya itu masih suka nangis ya. Kalau di tempat majikan itu baru sedikit kena maki-maki, kena komplain kayak gitu, merasa nggak betah, merasa nggak nyaman. Nah, itu memang hal yang harus kalian hadapi setelah nanti kalian sampai di rumah majikan ya. Jadi di sini saya itu sharing ke kalian agar kalian juga tahu ya, bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. Dan saat ini di Singapura sudah jam 7 lewat ya teman-teman, 7 lebih. Sebenarnya ya, kalau masakan Chinese itu simple. Kita hanya pakai bawang putih digeprek ya. Sudah itu kasih light sauce, terus kasih sama apa ya, minyak dari bukan minyak, maksudnya saus tiram atau apa ya, lupa namanya. Terus kalau masak nasi goreng ya teman-teman, itu biasanya beda majikan, dia itu ngasih bahan-bahannya itu memang nggak sama ya. Jadi kalian juga bisa mengikuti dari arahan majikan kalian masing-masing. Kalau di tempat saya ya, itu kalau sarapan
Saya biasanya sarapannya jam 7:45, kadang jam 8 ya teman-teman, tergantung perut saya keroncongan atau enggaknya. Terus kalau makan siang ya, makan siang di rumah saya ini kalau majikan itu jam 1, kadang jam 12.30 kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri kadang jam setengah 1 ya, sudah makan duluan. Saya itu kalau makan simple banget teman-teman. Yang penting ada kuahnya, ada sayur sudah. Karena ini loh teman-teman, mungkin ya, yang pertama itu faktor dari gigi saya ya. Gigi saya ini udah berlubang, jadi kalau mau buat makan daging-daging kayak gitu terus nyeret ya. Jadi saya lebih suka makan tahu atau tempe atau kerupuk lah ya, seperti itu. Kerupuk itu selalu saya beli karena kerupuk kan nggak daging ya, jadi nggak seret di gigi, ini nggak mengganggu. Sebenarnya sayuran kangkung ini mengganggu banget teman-teman, karena apa? Susah untuk dikunyah kayak gitu. Jadi karena di sini saya sendiri juga bingung sebenarnya belanja sayuran, masak setiap minggu ya, yang namanya sayuran mau masak yang sama kan jadinya boring ya teman-teman, bosen. Tapi kalau kerupuk ini nggak bosen, yakin ini kerupuknya enak banget. Dan saya suka banget ya beli kerupuk ini di dalam City Plaza ya, nggak suka yang di luar-luar itu, nggak suka. Saya belinya di dalam yang lantai pertama, yang dekatnya sama jualan baju-baju, dekatnya sama jualan sepatu, pokoknya di dekat tangga naik ke atas ya. Itu kalau saya beli ke sana pasti 3 bungkus, kadang 2 bungkus, seperti itu. Enak banget, ini rasa bawang. Kalian boleh coba ya. Yang mungkin yang pertama kali, mungkin kalian bingung mau liburan pergi kemana. Nah, kalian bisa datang langsung ke Paya Lebar ya. Silahkan naik bus atau naik MRT di tempat kalian masing-masing. Nanti turun saja di MRT Paya Lebar ya, atau bus stop di Paya Lebar atau City Plaza ya. Dari sana nanti kalian bisa mendapatkan banyak sekali teman-teman Indonesia ya. Bahkan kalian nggak kenal ya, setelah kalian sampai di sana nanti pasti akan menemukan mbak-mbak Indonesia, dan yang pasti asik, seru banget ya. Ini enak banget kerupuknya, rasa bawangnya itu benar-benar Dan buat kalian ya yang baru pertama kali datang ke Singapura, mungkin kalian masih merasa banyak sekali masalah-masalah karena kalian harus move on ya. Meninggalkan keluarga bukan sesuatu hal yang mudah ya, karena kita sudah setiap harinya selalu bertemu dengan anak, dengan suami, dengan ibu, dengan saudara kita, dan suatu saat kita berada di negara luar ya, kita dipertemukan dengan orang baru, dengan keluarga yang baru, yaitu keluarga majikan. Nah, dari sana kalian harus bisa beradaptasi ya, harus bisa menyesuaikan diri kalian dengan sang majikan, keluarga majikan ya. Kalian juga harus fokus di saat kerja teman-teman. Nah, maka dari itu banyak sekali ya majikan yang ngasih pembantunya main HP atau pegang HP ya, itu hanya seminggu sekali atau kadang di saat jam-jam istirahat saja. Karena apa? Karena majikan itu menginginkan kalian itu bisa fokus kerja, bisa langsung tanggap ya. Karena apa? Di sini majikan kalian itu juga bekerja
Ya, jadi majikan itu mempekerjakan kalian karena mereka itu juga sibuk ya dengan urusan kantornya, terus juga urusan-urusan lainnya. Nah, maka dari itu masih ada ya majikan yang ngasih pegang HP ke pembantunya atau ke ART-nya itu kadang seminggu sekali ya, seperti itu, atau kadang juga setelah jam istirahat. Nah, kalian juga harus paham ya, karena apa? Nanti kalau kalian sudah menguasai pekerjaan kalian, nah dari sana pasti majikan bakal ngasih HP itu bebas ya. Enggak, maksudnya beda waktu kalian itu baru-baru masuk. Nah, seperti itu. Dulu saya juga sama seperti itu, teman-teman. Sambil makan ya, nanti keburu dingin nggak enak. Nah, kalian ya teman-teman, kalau mau berangkat ke Singapura juga bawa uang rupiah buat jaga-jaga sebelum kalian menerima sisa potongan. Jadi uangnya itu bisa kalian tuker dolar ya, terus mungkin bisa kalian gunakan untuk beli pulsa ya, karena dalam waktu 1 bulan itu lama. 1 bulan itu lama banget ya bagi yang baru datang ke Singapura, karena kalian sudah pasti menunggu sisa potongan gaji. Nah, untuk menunggu itu kalian bawa rupiah, nanti bisa ditukarkan ke tempat penukaran uang ya. Di Singapura tuh banyak banget tempat penukaran uang tuh, di mana-mana ada. Terus seumpamanya ya, kalian kerja di rumah majikan baru 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu, kalian nggak merasa nggak betah lah ya kayak gitu, apakah kalian itu bisa pindah? Ya itu tergantung dari majikan kalian, teman-teman. Kalian minta pindah ngotot, kalau majikan kalian itu nggak mau tanda tangan, ya kalian nggak bisa pindah. Terus seumpama majikan kalian itu jahat ya, kalian bisa langsung dibelikan tiket dan langsung diantar pulang ke Indonesia. Nah, itu lagi sedih banget, parah. Jadi seumpamanya kalian mau minta transfer ya, ngomong baik-baik dengan majikan ya, jangan bergaduh atau bertengkar ya, karena bisa jadi seumpama majikan marah ya, terus kepancing emosi, jadi majikan itu akan membelikan tiket dan bisa memulangkan kalian. Nah, itu sangat disayangkan sekali, karena apa? Perjuangan kalian ya untuk bekerja ke Singapura ini, mulai dari PT, proses awal ya, mencari surat-surat dari desa. Nah, itu semua itu butuh waktu, butuh perjuangan. Dan setelah kalian sampai di rumah majikan ya, baru 2 bulan terus langsung dipulangkan ke Indonesia, itu benar-benar disayangkan. Seperti itu loh teman-teman. Memang nggak mudah ya kita menjadi seorang TKW ini, benar-benar harus sabar ya. Yang namanya bekerja ngikut orang, kalau nggak sabar kita nggak bakalan dapat uang ya, seperti itu. Di Singapura ini banyak sekali job-jobnya ya teman-teman. Untuk kalian semuanya ya, yang sudah mendapatkan job ataupun belum ya, sebenarnya kalian bisa pertimbangkan dulu sebelum tanda tangan, apakah kalian itu sreg ya dengan job yang kalian terima. Karena apa? Di sini saya juga berbagi pengalaman ya kepada kalian semuanya. Saya itu di sini lebih suka menjaga anak daripada menjaga orang tua. Karena apa? Yang namanya menjaga orang tua itu
dimanapun ya. Saya itu sudah mulai dari potong pasir menjaga orang tua, di Taiwan menjaga orang tua. Nah, pada umumnya mereka itu ya teman-teman, semuanya itu pada makan hati. Dari sini ya, dari sana, saya itu merasa trauma. Saya nggak akan pernah mengambil job menjaga lansia, karena selalu makan hati. Dan saya ini orangnya super cengeng teman-teman ya, dikit-dikit nangis, nggak kuat hati saya. Saya ini benar-benar orangnya ya, sebenarnya saya ini orangnya bisa lenggono ya. Tapi kadang yang namanya orang tua kan sifatnya seperti anak, akan tetapi mulutnya orang tua lebih sakit dibandingkan mulutnya anak-anak. Nah, dari itulah saya trauma, akhirnya setiap saya transfer ya, seperti itu teman-teman. Saya itu lebih suka memilih job menjaga anak daripada menjaga lansia. Seperti itulah teman-teman. Kalau job untuk khusus bersih-bersih rumah di Singapura ini juga ada ya teman-teman. Biasanya kalau untuk bersih-bersih rumah dan masak itu biasanya memang rumahnya gede ya, rumahnya gede banget. Terus mungkin banyak orangnya di dalam itu. Itu biasanya rumahnya terrace atau rumahnya rumah banglo. Nah, itu rumah yang ukurannya besar banget. Untuk kalian ya yang minta saran dari saya, karena mungkin saya di sini sudah lama ya. Kalau saya menyarankan ke kalian semuanya ya, untuk job apapun lah ya, itu sebenarnya nggak berat ya, asalkan satu, majikan baik. Nah, itu saja kita sudah merasa nyaman ya teman-teman, seperti itu. Walaupun job kita menjaga anak, seumpama majikan itu nggak baik, ya pasti kita bakalan pindah lagi, seperti itu. Nah, apakah kalau kita minta transfer, kita itu dikenakan potongan gaji oleh agent? Nah, itu sudah pasti, kita dikenakan potongan gaji 1 bulan. Seperti itu untuk uang fee ya teman-teman, karena di Singapura ini nggak ada yang free, nggak ada yang gratis. Di Singapura ini semuanya serba beli teman-teman, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita bisa nanam sayur sendiri ya, di ladang atau di sawah atau di kebun. Kalau di Singapura ini di depan rumah aja kita sudah miliknya umum ya, nggak bisa kita nanam sayuran di Singapura. Mungkin yang rumahnya tinggalnya di kondo bisa menanam bunga ya, seperti itu. Terus bisa nanam cabai juga bisa. Untuk potongan gaji, nah biasanya untuk yang masih pemula, potongan gaji ini beda agent, beda potongannya ya, beda pula sisa potongan gajinya ya teman-teman. Dan kalau kalian tanya kepada saya, berapa toh mbak sebenarnya kalau kerja ke Singapura potongan gajinya? Ya kalau di Singapura standarnya itu 6-8 bulan itu potongan gajinya ya teman-teman. Terus kalau soal sisa potongan gaji
Itu ya teman-teman, kalau sisanya itu ada yang 80, ada yang 120, ada yang 100, ada yang terima 90 ya, tergantung dari agent. Ada juga yang terima 60 bahkan 50. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Kebanyakan dimakan siapa, nggak tahu. Di Singapura ini kalau pagi ya itu sudah umum, sarapannya itu selalu roti ya. Itu sudah biasa. Pagi sarapannya roti sama kopi kayak gitu. Kalau siang, kalau untuk saya sendiri, kadang saya juga masak mie, kadang saya juga masak nasi ya. Inilah ya teman-teman, apa ya, sreknya di mana, seleranya pengennya makan apa, makan nasi atau makan mie kayak gitu. Kadang kalau terlalu lapar ya, saya memang cepat-cepat masak mie. Jadi karena perutnya sudah kencot ya, sudah nggak kuat. Biasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya ya, saya kasih saran, seumpamanya ya, kalian mendapatkan majikan yang super duper baik sekali ya, ada makanan, ada barang apapun di rumah majikan, kalian jangan pernah mengambil kalau tidak dikasih. Misalnya, ini untuk kamu, nah itu baru diterima. Kalau majikan ngomong di meja ada makanan, ada apa, ada buah lah ya, itu jangan diambil teman-teman, karena itu namanya nawar ya, menawarkan. Kalau ngasih ya dikasihkan, diambilkan, ini untuk kamu, itu namanya ngasih. Kalau ngomong di meja ada buah, kamu boleh makan ya, kalau kayak gitu jawab aja ya terima kasih, sudah cukup. Jangan diambil ya teman-teman, itu untuk kebaikan kita. Walaupun kita ini sebagai pembantu, kita juga punya harga diri teman-teman ya. Jangan sampai kita dibilang di belakangnya ya yang enggak-enggak seperti itu. Kalau kita yang namanya sarapan, makan siang, makan malam itu sudah wajar. Majikan memang harus ngasih makan kita 3 kali dalam sehari. Itu sudah wajar ya. Tapi kalau majikan ngomong, itu di meja atau di kulkas ada makanan boleh dimakan, nah itu jangan diambil ya, karena itu bukan ngasih, itu cuma menawarkan saja ya. Kalian harus paham, kalian harus mengikuti jejak saya ya, biar kalian itu selamat bisa finish kontrak. Saya teman-teman di sini ya, memang saya akui majikan saya itu orangnya baik, tapi di sini saya enggak ini ya, maksudnya enggak memanfaatkan kayak gitu, enggak. Saya di sini jujur ya, kalau soal cemilan saya itu memang beli sendiri, mulai dari majikan India ya, saya itu selalu beli cemilan sendiri karena saya nggak mau lah ya dibilang pembantu yang gimana kayak gitu ya, nggak enak lah ya. Kita harus bisa jaga diri kita sendiri karena ini bukan negara kita ya, ini negaranya orang. Jadi kita harus tahu diri lah ya teman-teman, kita harus bisa menempatkan diri kita. Walaupun ya seumpamanya majikan itu makan enak ya, kita nggak usah meri, kita nggak usah iri, kita itu bisa beli teman-teman. Karena apa? Karena kita di sini punya gaji ya, akan tetapi kita mikir, memang saya tahu, saya paham, kita di sini mikirnya kita di sini ingin mencari uang, ingin merubah nasib, ingin memiliki masa depan yang lebih cerah. Nah dari itu mungkin
perasaan itu ya, mungkin kita bisa mengontrolnya. Terus jadi nggak jadi beli ya, seperti itu. Saya itu juga seperti itu. Kalau liburan ya, pengen banget makan bakso ya teman-teman, akan tetapi pernah makan sekali namanya bakso King Kong ya, itu rasanya itu bener-bener nggak enak teman-teman ya. Tapi itu saya belinya di kedainya orang Melayu ya. Kenapa saya ngatain nggak enak? Karena baksonya itu belum mateng, terus kuahnya itu nggak ada rasanya, beda banget sama yang dijual oleh mbak-mbak yang ada di tepi jalan Paya Lebar itu. Itu mbak-mbaknya itu kalau jualan yang harganya $6 ada teman-teman, terus $10, $12 juga ada. Memang rasanya mantep, enak banget. Terus tapi kalau saya liburan tuh saya lebih suka beli tahu isi teman-teman. Pokoknya enak banget, tahu isi miliknya mbak-mbak yang ada di pinggiran jalan raya ya. Pasti mereka selalu menawarkan, mbak gorengan kayak gitu ya. Terus mbak ini ada nasi campur urap apa kayak gitu, ada bakso mbak, ada mbak. Nah kalian juga bisa beli di sana ya, itu malah bikinan mbak-mbak Indonesia sendiri. Nah, untuk kalian ya, untuk kalian semuanya yang ingin bertanya-tanya kepada saya ya, silahkan saja inbox saya ya di Facebook atau Instagram saya Asih Ngawi. Dan kalian juga seumpamanya belum proses ya, mau proses kerja ke Singapura. Nah, ini saya punya PT ya, saya merekomendasikan PT yang ada di Jakarta. Alamatnya ada di Bekasi ya, dengan potongan gaji hanya 4 bulan. Nah, kalian dipotong 4 bulan, terus masih dapat uang pesangon ya, seperti itu. Akan tetapi kalian harus masuk ke PT untuk belajar ya teman-teman, untuk diproses lah ya. Karena apa? Ini PT-nya PT resmi, bukan yang legal kayak gitu. Jadi kalian harus diproses, harus mengikuti prosedurnya ya, seperti itu. Kalian bisa inbox saja, nanti saya kasih linknya ya teman-teman. Ini yang saat ini teman-teman, saya tuh tinggalnya di kondo ya. Yang kemarin-kemarin tuh saya tinggalnya di apartemen atau di flat. Perbedaan ya, rumah flat dengan rumah kondo itu beda banget. Kalau flat ya teman-teman, itu nggak ada security-nya. Tapi kalau di kondo ini ada security-nya. Dan di kondo ini susah banget teman-teman. Mau ke 7-Eleven jauh, mau ke pasar jauh, jalan kaki jauh banget. Terus kalau tinggal di flat, itu yang kemarin yang ada di Tampines itu deket banget dengan rumah saya ya. Hanya 5 menit sudah sampai pasar. Dan di pasar sana ada 7-Eleven ya. Di pasar sana ada jualan pulsa. Tapi ya itu tadilah teman-teman, karena majikan saya yang India sudah pulang ke negaranya, ya saya akhirnya minta transfer sama majikan. Terus akhirnya saya tinggalnya saat ini saya tinggalnya di East Coast ya teman-teman, di East Coast, dan tinggalnya di rumah kondo. Pedas banget. Ini cocok banget dengan suasananya teman-teman.
hari ini hujan, terus makan mie goreng. Wah, mantep. Mungkin kalau di Indonesia ya, hujan-hujan paling enak makan bakso. Wah. Tapi di sini nggak ada yang jualan bakso kalau malam. Mungkin adanya bakso Chinese ya. Itu baksonya bakso dari ikan. Wah, pedes banget. Pedes. Alhamdulillah sudah habis ya teman-teman. Dan di sini saya juga selalu ngasih support juga dukungan kepada kalian semuanya yang ingin bekerja ke Singapura. Semoga mendapatkan majikan yang baik. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian ya. Bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan. Karena setiap kalian pindah majikan itu bakalan dikenakan tambahan potongan gaji ya. Seperti itu. Dan di sini saya juga menyarankan ke kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk sholat ya teman-teman. Selalu perbanyak istighfar ya teman-teman. Dan nanti sebelum terbang ya, jangan lupa untuk minta doa restu kepada kedua orang tua kalian dan juga suami ya yang sudah nikah, agar urusan kalian itu berjalan lancar sesampainya di Singapura ya, seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.